yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah anak-anak di Sabtu ini. Sore hari ini kita mau kembali lagi bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk, sebelum itu kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh indah, kasih-Mu itu sungguh luar biasa bagi setiap kami Bapa. Dan biarlah kami pun mengasihi Engkau dengan luar biasa juga Bapa. Dan biarlah Engkau berkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memujikan pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah
Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita bersama-sama belajar untuk menyembah Tuhan ya adik-adik. Kasih-Mu Tuhan mengalir di dalamku. Kasih Yesus sungguh indah, sungguh ajaib, sungguh mulia Kau Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu setiap hari. Haleluya. Sungguh kasih-Mu itu dahsyat, tak pernah habis Tuhan. Sungguh indah, manis kasih-Mu, manis Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya sahabat Kak Dian Permata. Shalom adik-adik semua, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian, tidak boleh bosan karena cuma ada Kak Dian. Kak mereka tadi sudah bernyanyi, Kak Timothy sudah bermain keyboard, dan kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang kepada Engkau. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, biar hati kami bersuka cita, hati kami bergembira ketika kami datang menghadap tata hadirat yang daripada Engkau. Berikan kami sukacita daripada surga, biarlah kami bergembira, biarlah kami bersuka cita ketika kami mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kita yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kabar kalian bersuka cita, bergembira, berbahagia, dan kalian berharap adik-adik juga bersuka cita. Siapa yang di sini lagi sedih? Wah, tidak boleh. Boleh deh adik-adik, boleh sedih, boleh. Tapi tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus bersuka cita. Ingat firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi Tuhan tuh senang kalau kita menjadi anak-anak yang bergembira. Tuhan tuh senang ketika kita menjadi anak-anak yang bersuka cita. Tadi siapa yang gak ikut nyanyi sama Kak Miracle? Hayo.
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi kalau waktunya bernyanyi, kita bernyanyi. Waktunya bersukacita, kita bersukacita. Waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita duduk dengan tenang. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Lirik tadi lupa. Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Siapa yang di sini menganggap hidupnya tidak berharga? Sentil nanti ya. Kita adalah anak-anak yang berharga. Kalian berharga, adik-adik juga berharga. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesusahan, datang aja sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Adik-adik, kalau kita saja sudah disebut Tuhan adalah anak-anak yang berharga. Jadi kalau ada orang yang bilang kamu gak berharga, aduin sama Tuhan Yesus, biar nanti dimarahin ya adik-adik. Tuhan yang mengatakan kalau kita adalah anak-anak yang berharga. Buktinya apakah aku berharga? Adik-adik gak baca Alkitab? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta Tuhan kepada kita, karena kita yang begitu berharga, sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Tuhan itu cuma satu, tapi diberikan kepada kita. Dia rela mati bagi kita, Dia berikan nyawanya, Dia rela berkorban. Tuhan aja kalau mengasihi kita dibuktikan dengan perbuatan. Kalau adik-adik berkata, Tuhan aku sayang Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau. Nanti kalau Tuhan bilang, kamu sayang kepadaku kan? Ayo datang ke gereja ya. Kamu sayang kepadaku kan? Ayo belajar memberi ya. Mau gak adik-adik? Harus mau. Kalau Tuhan berkata sesuatu kepada kita, memberikan suatu perintah kepada kita, kita harus berkata ya. Kayak pujian berkata, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jadi kalau Tuhan panggil kita, Tuhan utus kita, kita jawab, iya Tuhan ini aku. Karena Tuhan sudah menjadikan kita begitu berharga. Dia jadikan kita biji matanya, Dia berikan nyawanya bagi kita orang percaya. Jadi adik-adik, ada satu kitab Mazmur yang mengatakan firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Jadi Mazmur ini ditulis sama seperti kalian bilang kemarin, ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud ini tipe orang yang romantis, memberikan kata-kata yang luar biasa kepada Tuhan. Syair-syair bait-baitnya tuh menunjukkan bagaimana dia cinta sama Tuhan, menunjukkan bagaimana dia begitu mengasihi Tuhan. Dan ada kitabnya mengatakan dalam kitab Mazmur ini, ayat 13, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Daud ini ketika dia mengingat akan semua kebaikan Tuhan, dia menuliskan ini, Tuhan tuh luar biasa banget sih. Ketika Dia menjadikan aku di dalam kandungan ibuku, Dia menuliskan sebuah syair, Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang Kau buat. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, itu adalah perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Jangan berkata, Kak aku di dunia ini gak ada gunanya. Kak kenapa sih Kak aku hidup? Kak kenapa sih Tuhan nyiptain aku? Kak kenapa sih aku ada di dunia ini? Dulu kalian juga berpikir itu, Tuhan kenapa sih Tuhan aku ada di dunia ini? Ngerepotin, Tuhan ngerepotin. Aku gak mau ada di dunia ini. Dulu kalian berpikir kayak gitu, kayak buat apa? Kalian bingung di dunia ini mau ngapain? Kayak cuma makan gitu doang kan. Jadi kalian pernah berpikir apa tujuan Tuhan nyiptain kalian? Apa mau Tuhan sampai Tuhan repot-repot nyiptain kalian, sampai Tuhan menjadikan kalian tuh menjadi biji matanya? Ternyata adik-adik ada rencana yang begitu luar biasa.
Kalau adik-adik dipakai Tuhan sampai dengan hari ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi kesukaan bagi orang-orang di sekitar kita, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika teman adik-adik butuh bantuan adik-adik tuh, hidup adik-adik itu berguna, hidup adik-adik itu berharga, hidup adik-adik itu menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam hidup adik-adik. Bahwa syair Daud ini mengatakan bahwa Tuhan tuh begitu ajaib. Dia membentuk kita sesuai dengan rencananya. Setiap apa yang Tuhan perbuat, setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya memiliki rencana yang baik. Jadi jangan bilang Tuhan gak punya rencana dalam hidupku kak, Tuhan cuma iseng nyiptain aku kak. Tidak, Tuhan bukan Tuhan yang iseng dalam menciptakan anak-anaknya. Mana ada Tuhan iseng adik-adik? Enggak. Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita. Jadi kita jadilah mengatakan Dia Tuhan yang merancangkan suatu rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau hari ini adik-adik bertanya, kak kenapa sih Tuhan nyiptain aku? Ayo datang sama Tuhan. Ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, bangun hubungan bersama dengan Tuhan. Kak masih kecil. Jangan bilang kau masih kecil. Boboy aja gak mau kok dibilang anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Jadi jangan menganggap kita anak kecil. Walaupun kita masih anak kecil, tapi kita memiliki hal yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi adik-adik punya pergumulan, adik-adik memiliki suatu kerinduan, adik-adik memiliki suatu permasalahan, beban dalam diri adik-adik. Kak, aku melihat orang tua aku bertengkar terus, aku sedih. Berdoa adik-adik. Di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Ingat adik-adik, setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau ada yang bilang berdoa sia-sia, nanti kalian sambil kupingnya. Gak ada yang sia-sia. Ingat adik-adik, Tuhan selalu mendengarkan setiap seruan kita. Kita adalah anak Tuhan yang berharga. Jadi kalau adik-adik menganggap tidak berharga, ada hidup adik-adik tidak berharga, enggak. Hidup kita semua adalah hidup yang berharga. Ingat, kematian Tuhan di kayu salib bukan untuk karya permainan. Dia menunjukkan kasihnya, cintanya kepada kita dengan hal yang begitu luar biasa. Dengan dia mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi setiap kita. Jadi adik-adik jangan menganggap adik-adik tidak berharga. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak raja. Kalau kalian mungkin udah gak punya bapak lagi, tapi kalian masih punya bapak yang luar biasa. Bapak di atas segala bapak, Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian punya permasalahan, ketika kalian punya pergumulan, datang aja sama Bapa, datang aja sama Tuhan Yesus. Ceritakan semua pergumulan kita, ceritakan semua kesesakan kita, ceritakan semua keluh kesah kita. Telinganya tak pernah kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita, dan tangannya tak pernah kurang panjang untuk memberikan pertolongan bagi setiap kita. Jadi ingat adik-adik, Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Ketika Dia menjadikan kita anak-anak yang berharga, maka kehidupan kita dipegang teguh oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya siapa adik-adik? Kita punya Tuhan Yesus. Ingat, Daud menuliskan begitu banyak kata-kata yang luar biasa. Karena dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena dia mengalami cinta kasih Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang berharga. Sekalipun dia memiliki dosa, sekalipun dia mengalami suatu kejatuhan, tapi dia tahu dia adalah anak yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi keadaan berharap ada semua tak menganggap bahwa kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Kalau manusia boleh ngomong A, I, U, E, U, apapun, tapi ingat, kita punya satu pribadi yang begitu luar biasa yang menjadikan kita sebagai anaknya. Jadi semangat, kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita berharga. Ingat adik-adik, kalau ada yang bertanya, Ika
kamu jelek, kamu hitam, kamu aku berharga di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan aku. Dia yang membentuk buah pinggangku, kejadianku begitu dahsyat. Ingatkan sama teman-teman, gak boleh gitu. Kita semua diciptakan oleh Tuhan. Kulit hitam, kulit putih, rambut hitam, rambut putih, semua disayang Tuhan. Ingat ini siapa? Semua disayang Tuhan. Gak ada yang gak disayang. Siapa di sini gak disayang Tuhan? Gak ada. Itu cuma perasaan adik-adik aja. Kita semua disayang sama Tuhan. Oke? Demikian renungan kalian pada sore hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapak di surga, terima kasih buat kebenaran firman pada sore hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau Bapa yang menjadikan kami anak-anak yang begitu berharga di hadapan Engkau. Kami berterima kasih karena kejadian kayak begitu dahsyat di hadapan Engkau. Biar kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak yang berharga di hadapan Engkau. Setiap apa yang Kau rancangkan di dalam kehidupan kami, biar semuanya terjadi, biar semuanya tergenapi. Kami berdoa bagi teman-teman kami semua ini ya Tuhan, mereka yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah pada sore hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, biar Engkau Allah yang membuatnya menjadi berhasil di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak pernah sendirian, tapi kami selalu bersama dengan Engkau, dan kami adalah anak-anak yang berharga di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Sampai jumpa adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. See you in Cheerful Saturday. God bless you.